Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 4, faslun fi furudil wudu'i. Faslun, fasal fi furudil wudu'i, menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Pasal menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Wa huwa, adapun lafaz wudu, wawu dot wawu hamzah bidomil wawi, dengan dibaca dhammah wawunya wudu. Fil asyhari, di dalam bacaan yang lebih masyhur. Ismun, itu sebuah nama, lil fi'li, untuk pekerjaan. Lafaz wudu, wawu dot wawu hamzah. Kalau wawu yang pertama itu dibaca dhammah wudu, maka menurut bahasa yang masyhur itu adalah sebutan pada sebuah pekerjaan. Wa huwa al-muradu huna, dan inilah yang dikehendaki dalam fasal ini, yaitu sebuah pekerjaan yang disebut dengan wudu, yang membasuh muka sampai membasuh kaki. Itu inilah wudu, inilah yang dimaksud dalam fasal ini. Wa bi fathil wawi, adapun wudu dengan dibaca fathah wawunya wadu, tulisannya wawu dot wawu hamzah, bisa dibaca wudu, bisa dibaca wadu. Adapun dengan dibaca fathah wawunya ismun lima yutawaddu bihi. Ismun, yaitu nama, lima, bagi sesuatu, yutawaddu bihi, yang sesuatu itu dipakai untuk berwudu, atau maksudnya adalah airnya. Lafaz wudu, kalau dibaca wudu itu adalah pekerjaan wudu. Kalau dibaca wadu, itu air yang digunakan untuk wudu. Jadi tulisannya sama, bacaannya berbeda, maknanya juga berbeda. Kalau wudu itu pekerjaannya, kalau wadu alat yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan wudu itu tadi, atau air yang digunakan untuk wudu disebut wadu. Wa yastamilu al-awwalu ala furudin wa sunanin, dan yang pertama itu mencakup kepada fardu-fardu dan sunnah-sunnah. Yang pertama itu maksudnya adalah lafaz wudu yang wawunya dibaca dhammah. Nah, yang wudu di situ nanti akan terdapat fardu-fardu dan sunnah-sunnah.
Wa dzakarul musannifu, dan Kiai Musannif menuturkan al-furudu kepada fardu-fardu fi qaulihi pada ucapannya yang berbunyi wa furudul wudu'i sittatun. Kemudian Kiai Musannif menjelaskan terhadap fardu-fardunya wudu pada perkataannya yang berbunyi wa furudul wudu'i sittatun. Wa furudul wudu'i sittatun, adapun fardu-fardunya wudu itu ada 6. Sittatu asya'a. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun fardu-fardunya wudu ini ada 6 macam. Ahaduha an-niyatu, yang pertama adalah niat. Wa haqiqatuha syar'an, adapun hakikat niat dalam segi tinjauan syara' adalah qasdus syai'i, yaitu menyengaja sesuatu, muktaronan bi fi'lihi, dalam keadaan bebarengan dengan mengerjakan sesuatu itu sendiri. Itulah yang disebut dengan niat. Nah, ini yang pertama dibahas dulu, niat. Fasal menjelaskan tentang wudu. Wudu ini fardunya ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja sesuatu dengan dibarengkan dengan pekerjaannya. Kita menyengaja wudu, niat wudu, ya wudunya itu dilakukan. Kita menyengaja melakukan sholat, ya sholatnya itu dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan niat. Nawaitul, kalau kalimatnya nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala, fardu lillahi ta'ala. Ketika kita niat wudu menghilangkan hadas kecil, saat itu juga wudunya dikerjakan. Nah, itu namanya niat. Saya niat sholat maghrib fardu makmum lillahi ta'ala. Pada waktu niat mengerjakan sholat maghrib yang hukumnya fardu menjadi makmum, ya saat itu juga sholatnya itu dikerjakan. Jadi antara kerentek, antara bisikan di dalam hati dengan pekerjaannya ini dilakukan secara bersamaan. Itulah yang disebut dengan niat. Fa'in taroho anhu, apabila pekerjaannya itu diakhirkan dari melakukan pekerjaannya, summiya azman, maka yang seperti itu disebut dengan azm. Kalau ada orang ada bisikan di dalam hatinya mengerjakan sesuatu, tapi sesuatunya itu belum dikerjakan, sesuatunya dikerjakan nanti. Nah, itu di dalam fikih disebut dengan azm. Jadi di dalam fikih itu ada niat, ada azm. Kedua-duanya itu sama-sama ada orang yang ingin melaksanakan sesuatu. Kalau sesuatunya itu langsung dilaksanakan di saat itu juga, namanya niat. Kalau sesuatunya belum dilaksanakannya itu nanti. Nah, itu namanya azm. Aku nanti sepulang dari masjid mau sedekah 100.000. Nah, sedekahnya itu kan belum, baru rencana. Nanti saya mau sedekah 10.000. Saya nanti sepulang dari masjid sedekah 10.000. Lah ini ketika pekerjaan sedekahnya itu belum dilaksanakan, baru ada bisikan di dalam hati seperti itu, ini namanya azm, pakai ain. Nah, kalau saya sedekah 10.000 terus uangnya sambil dikasih, nah, bareng dengan pekerjaannya, itu disebut dengan niat. Wa takunu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in. Wa takunu an-niyatu, dan keberadaan niat inda ghusli, ketika membasuh, awwali juz'in, awalnya bagian,
minal wajhi, dari wajah. Kemudian waktunya niat adalah ketika pertama kali basuhan awal sebagian dari wajah. Nah, kalau kita biasanya wudu itu yang dibasuh jidatnya dulu dari arah bagian atas. Jadi ketika air kita ambil atau airnya itu mancur, pertama kali air itu menyentuh sebagian dari wajah kita, disitulah lafadz dibisikkan di dalam hati, nawaitul wudu'a. Jadi ambil air pure, ini di dalam hati niat, atau di dalam hati itu berbisik, saya niat menghilangkan hadas kecil fardu lillahi ta'ala. Jadi pas pure, nah, pertama kali basuhan yang mengenai sebagian dari wajah, disitulah niat dilantunkan. Bukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Kalau sudah jebur baru saya niat menghilangkan hadas kecil, maka jebur yang dilakukan sebelum ada bisikan niat tadi belum dihitung. Ya, dihitungnya ya mulai dari pertama kali ada niat itu. Ketika pertama kali membasuh sebagian dari wajah. Atau misalnya airnya belum disentuhkan ke wajah, sudah niat, saya niat menghilangkan hadas kecil fardu lillahi ta'ala, pure. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi ketika pertama kali pure, nah disitulah hati kita berbisik, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu lillahi ta'ala. Niat juga sholat juga begitu. Niat di dalam sholat, niat di dalam sholat itu dilaksanakan ketika takbiratul ihram. Makanya kita disunahkan untuk melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram. Itu gunanya adalah untuk memancing, memudahkan niat itu masuk di dalam takbirnya. Bagaimana kalau sholat tidak usah usolli? Ya tidak apa-apa, itu kan bukan termasuk syarat rukun. Jadi Allahu Akbar pada waktu A. Nah di situ loh, Allah pada waktu A itu di dalam hatinya berbisik, saya niat sholat maghrib fardu lillahi ta'ala bar. Allahu Akbar, mulutnya Allahu Akbar, hatinya berbisik, saya niat sholat maghrib fardu lillahi ta'ala. Nah, makanya sebelum takbir itu kita disunahkan untuk membaca usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Nah, itu supaya kita lebih fokus, begitu, lebih mudah untuk memasukkan niat ke dalam takbiratul ihram tadi. Tidak usolli juga tidak apa-apa. Wudu juga begitu. Sebelum biur itu kita sunnah nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu untuk memancing supaya niat itu mudah masuk ke dalam pekerjaan ibadahnya. Ai muktaronatan bidalikal juz'i, artinya dibarengkan dengan juz itu, dengan bagian itu. Niatnya dibarengkan dengan sebagian dari wajah tadi. La bijami'ihi, tidak dengan keseluruhannya wajah, wala bima qablahu, dan tidak dengan sesuatu yang sebelumnya wajah, wala bima ba'dahu, juga tidak dengan sesuatu setelahnya wajah. Bukan sebelum wajah, bukan setelah wajah, bukan keseluruhan wajah, tetapi sebagian dari wajah. Kalau keseluruhan wajah berarti ketika wajah kita ini sudah basah semua, kita niat. Nah, kalau sebelum berarti pada waktu mungkin kita kumur, kita nyuci kedua telapak tangan kita niat. Atau setelahnya, setelah wajah ini selesai dibasuh, kita baru niat. Ini tidak boleh. Niatnya adalah ketika membasuh sebagian juz dari wajah. Pokoknya ketika air itu piak, begitu, ketika air itu biur kena wajah kita, disitulah kita melantunkan niat. Titik.
Fayanwi, maka niat al mutawaddi'u orang yang wudu inda ghusli madukiro ketika membasuh sesuatu yang disebutkan tadi, yaitu sebagian dari wajah, raf'a hadasin, yaitu menghilangkan hadas, min ahdasihi, dari beberapa hadas-hadasnya orang yang wudu itu. Nah, sekarang menyontohkan macam-macam niat. Nah, niat wudu itu contoh yang pertama ini. Fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli madukira raf'a hadasin min ahdasihi. Maka orang yang wudu dia niat menghilangkan hadasnya, menghilangkan satu macam hadasnya dari beberapa hadas-hadasnya, titik. Nah, ini contoh-contoh niat wudu. Jadi kalau ada orang, dia tadi kentut, dia tadi buang air, dia tadi bersentuhan kulit dengan lawan jenis, dia tadi tidur, nah itu kan dia punya hadas banyak. Ada hadas persentuhan kulit, ada hadas tidur, ada hadas pipis, ada hadas kentut. Nah, dia punya hadas banyak. Kemudian ketika dia wudu, dia niatnya itu menghilangkan salah satu dari hadas-hadasnya tadi. Nah, ini boleh. Jadi misalnya kalau dilafadzkan dalam bentuk bahasa Indonesia begini, saya niat menghilangkan hadasnya tidur, fardu lillahi ta'ala. Nah gitu ya. Dia ada orang, dia itu punya hadas banyak. Tadi kentut, tadi tidur, tadi persentuhan kulit dengan lawan jenis macam-macam. Kemudian ketika wudu, dia niatnya itu adalah menghilangkan salah satu hadasnya saja. Dia ada orang wudu niat, jebur saya niat wudu menghilangkan hadasnya persentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram tadi. Nah, niatnya seperti itu, ini boleh menghilangkan salah satu hadas dari beberapa hadasnya orang tadi, boleh. Au yanwi, atau niat istibahata muftakirin, pada diperbolehkannya sesuatu yang membutuhkan ila wudu'in, pada wudu. Atau macam contoh niat yang kedua adalah ada orang wudu, niatnya itu supaya dia diperbolehkan mengerjakan sesuatu yang sesuatu itu butuh pada wudu. Nah, misalnya tawaf. Misalnya apalagi iktikaf, misalnya apalagi membawa Al-Quran. Nah, jadi ada orang wudu, dia niat, saya niat wudu untuk melakukan tawaf, fardu lillahi ta'ala. Nah, tawaf itu adalah sesuatu yang butuh pada wudu. Jadi ada pekerjaan atau ada ibadah yang pelaksanaannya itu harus ada wudunya, kan begitu. Jadi niat wudu itu dia niatnya adalah saya niat wudu untuk melaksanakan tawaf fardu lillahi ta'ala. Nah, atau niatnya seperti itu termasuk niat yang boleh. Au yanwi fardul wudu'i, atau ada orang yang niat fardunya wudu. Saya niat wudu fardu lillahi ta'ala. Niatnya seperti itu. Awil wudu afakot, atau dia hanya niat wudunya saja. Saya niat wudu lillahi ta'ala. Awit toharota anil hadasi, atau niat toharoh dari hadas. Nawaitu, saya niat wudu bersuci dari hadas. Saya niat bersuci dari hadas. Jadi ada orang wudu bunyi niatnya itu seperti itu, jebur itu saya niat bersuci dari hadas. Itu juga boleh. Fa'in lam yakul anil hadasi lam yasiha. Apabila orang yang wudu tadi tidak mengucapkan kalimat
anil hadasi lam yasiha, maka wudunya atau niatnya tidak sah. Jadi ada orang wudu niatnya begini, saya niat wudu untuk bersuci. Nah, kalimat hadasnya tidak diucapkan, ini tidak sah. Ada orang wudu jebur niatnya, saya niat wudu untuk bersuci lillahi ta'ala. Hanya mengucapkan kalimat atau hanya niat bersuci, nah, tanpa ada kalimat dari hadas, ini tidak sah. Jadi saya niat bersuci dari hadas. Itu kalau bersuci harus dikasih embel-embel dari hadas. Jebur saya niat bersuci, ini tidak sah. Jebur saya niat bersuci dari hadas lillahi ta'ala, ini sah. Nah, ini contoh macam-macam niat. Titik. Wa idza nawa, dan manakala ada orang niat ma yuktabaru, yaitu niat yang sudah disebutkan tadi, min hadihin niyati, dari macam-macam niat-niat ini, wasyaraka ma'ahu niyata tanadzufin, nya ditasdid, dan si orang tadi membarengkan, mensekutukan pada niat-niat yang sudah diperbolehkan tadi, niat bebersih atau niat membersihkan diri, au tabarrudin, atau niat mengambil rasa dingin, soha wudu'uhu, soha maka dihukumi sah, wudu'uhu, wudunya orang tadi. Nah, tadi ada beberapa macam niat yang diperbolehkan dan ada contoh niat yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau ada orang yang wudu menggunakan niat-niat yang tadi diperbolehkan sambil niat, nah, misalnya niat membersihkan diri, misalnya niat supaya badan ini dingin dan segar, yang seperti itu hukumnya sah. Jadi misalnya jebur saya niat wudu menghilangkan hadas kecil sambil semoga badanku segar, semoga badanku bersih, semoga badanku dingin karena sekarang situasi cuacanya panas. Nah, ini boleh. Nah, wudunya sah. Nah, itu maksudnya. Ada orang niat wudu dengan menggunakan niat-niat yang tadi disebutkan, macam-macam niat yang diperbolehkan, sambil juga berniat untuk, lah itu tadi, apakah itu membersihkan badan, apakah itu agar badannya terasa dingin dan segar, ini hukumnya boleh. Lah, ada lagi contoh niat wudu yang tidak diperbolehkan, itu adalah menghilangkan hadas yang tidak dilakukan oleh orang itu. Jadi misalnya ada orang wudu, setelah wudu dia kentut, berarti wudunya batal, dia punya hadas kentut. Dia wudu, saya niat wudu menghilangkan hadasnya tidur misalnya, itu wudunya juga tidak sah. Kalau dia menyebutkan menghilangkan hadas tetapi hadasnya itu tidak dikerjakan sama dia, ini tidak boleh. Saya niat wudu menghilangkan hadasnya tidur, padahal tadi dia kentut. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau saya menghilangkan hadasnya tidur, tadi dia tidur beneran, nah ini boleh, sah. Atau hadasnya itu banyak, kemudian yang disebutkan adalah salah satunya, itu juga boleh. Nah, yang tidak boleh kalau dia menyebutkan hadasnya tetapi sebenarnya dia tidak melakukan hadas itu. Nah, ini juga tidak boleh. Atau ada lagi contoh begini. Orang yang wudunya itu niat menghilangkan hadas tetapi orangnya tidak yakin. Nah, itu juga wudunya tidak sah. Contohnya begini. Saya pergi ke masjid, sampai di masjid itu ragu-ragu, wudu saya batal apa enggak ya? Sampai di masjid saya itu ragu-ragu, wudu saya batal apa enggak ya? Ya sudahlah, saya wudu saja daripada ragu-ragu. Nah itu, ya sudahlah, saya wudu saja daripada ragu-ragu. Kemudian saya wudu,
ketika saya wudhu, saya niat menghilangkan hadas. Nawaitul wudhu, saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil fardhu lillahi ta'ala. Jebur. Setelah wudhu saya ingat, oh ya tadi di jalan saya kentut. Lah wudhu yang seperti ini loh batal, dihukumi tidak sah. Walaupun saya sudah wudhu menghilangkan hadas kecil, tetapi ketika saya ingat, oh ya tadi saya sempat batal, itu wudhunya juga termasuk wudhu yang niatnya itu dihukumi tidak sah. Karena saya tadi wudhu itu berangkatnya dalam rangka hati-hati, ya, saya ragu-ragu, daripada saya ragu-ragu batal apa enggak, saya wudhu sajalah. Saya wudhu, setelah wudhu padahal saya tidak batal, tetapi saya teringat, oh ya tadi saya sudah batal. Itu juga termasuk niat yang akhirnya itu wudhunya dihukumi tidak sah. Nah, macam-macam contohnya. Mana tadi? Wasani, adapun fardu yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, yaitu membasuh keseluruhan wajah. Jadi wudhu itu termasuk ibadah yang tidak bisa dilogika. Kalau bahasa fikihnya, ibadah yang sifatnya ta'abudi. Karena tuntunannya seperti itu, ya sudah seperti itu diikuti. Nah, gitu. Ta'abudinya di mana? Nah, ya yang kentut itu pantatnya, tetapi yang disucikan wajahnya. Nah, ini kan tidak masuk akal. Yang batal siapa, yang disucikan siapa? Nah, kan dari situlah di dalam fikih itu disebut dengan ta'abudi, sesuatu yang sifatnya itu tuntutan ibadah. Nah, tuntutan ibadahnya seperti itu, ya seperti itu. Tidak bisa dilogika. Wasani ghuslu jami'il wajhi, ya wasani adapun fardu yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, yaitu membasuh seluruh wajah. Wahadduhu, adapun batasannya wajah, tulan dalam segi panjangnya, yaitu ma baina manabiti sya'rir ra'si, sesuatu di antara tempat tumbuhnya rambutnya kepala, goliban di dalam segi umumnya manusia. Wa akhirul lihyaini, dan akhirnya dua rahang. Lihya ini itu adalah wahuma al-atmani al-ladani, yaitu kedua tulang, yang butu alaihima, yang di atasnya itu tumbuh, al-asnani, gigi-gigi, asufla, yang bawah. Titik. Nah, sekarang membasuh keseluruhan wajah. Wajah itu mana yang disebut wajah? Dalam ilmu fikih bab wudu. Nah, ini beda bab, itu beda beda bab, beda batasan. Di dalam bab wudu batasan wajah itu ini. Nah, nanti di bab lain wajah itu lain lagi. Nah, wajah di dalam bab wudu panjangnya ada dari atas ke bawah gitu, panjangnya adalah yang di atas itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut, nah di situ ubun-ubun ini, yang bawahnya adalah dua tulang tempat tumbuhnya gigi yang bawah. Nah, ini sudah disebut leher di dalam bab wudu. Yang di belakangnya jenggot-jenggot ini sudah disebut leher di dalam bab wudu. Jadi dalam bab wudu wajah itu ini. Nah, atasnya sampai tempat tumbuhnya rambut, di situ ada kata-kata goliban pada umumnya manusia. Pada umumnya manusia tempat tumbuhnya rambut itu kan di sini. Kok sekarang ada orang tempat tumbuh rambutnya itu di sini? Seperti film kungfu gitu ya. Nah, rambutnya itu tumbuhnya mulai di sini. Ya bukan dari sini, tetap dari sini. Menurut umumnya manusia. Atau misalnya ada orang yang sejak lahir kepalanya pelontos, tidak punya rambut.
bagaimana Pak penghitungan wajahnya? Ya diikutkan pada umumnya manusia. Biasanya kan segini. Tempat tumbuhnya rambut itu ya dia juga segini. Nah, gitu maksudnya. Pada umumnya manusia. Kalau ada orang yang bentuk rambutnya atau dia tidak mempunyai rambut sama sekali, itu ukuran wajahnya diikutkan pada umumnya kebanyakan manusia. Yajtami'u muqaddimuhuma fidzaqoni, yang mana ujungnya itu berkumpul pada jenggot apa depan ini. Nah, wa muakhiruhuma fil uduni, dan adapun akhirnya itu berkumpul pada telinga. Jadi kalau dia ke depan itu berhentinya di sini, kalau ke belakang berhentinya di telinga kanan kiri. Nah, inilah wajah, batasan wajah dalam ilmu fikih khususnya bab wudu. Nah, jadi atasnya itu ini turun ke bawah sampai telinga, terus ke sininya itu ikut tulang ini sampai di sini. Nah, sebelah kiri juga begitu. Inilah wajah yang harus terbasuh pada waktu membasuh wudu. Wahaduhu ardon ma bainal udunaini titik. Nah, adapun batasan wajah dari segi lebarnya yaitu anggota yang terletak di antara kedua telinga titik. Jadi panjang dan lebarnya sudah dijelaskan semua. Adapun yang ukuran lebarnya adalah dari telinga kanan ke telinga kiri. Itulah yang disebut dengan wajah di dalam bab wudu titik. Nah, sekarang ada contoh-contoh ini. Wa idza kana 'alal wajhi, dan apabila di atas wajah terdapat sya'run rambut, khafifun yang yang ringan, au kasifun atau yang lebat. Jadi lawan katanya lebat itu apa? Jarang-jarang ya. Khafifun yang jarang-jarang, au kasifun atau yang lebat, wajaba isolul ma'i, maka wajib mendatangkan air ilaihi pada rambut tadi, ma'al basyaroti besertaan kulit, allati tahtahu yang berada di bawah rambut itu. Nah, ulangi. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run, apabila di atas wajah ada rambut, khafifun yang jarang-jarang, au kasifun atau yang lebat, wajaba isolul ma'i ilaihi, maka wajib mendatangkan air pada rambut tadi, ma'al basyarati allati tahtahu, besertaan juga kulit yang berada di bawah rambut tadi. Nah, ini wajah. Terus misalnya di wajah itu ada rambut, entah rambutnya itu lebat atau rambutnya itu jarang-jarang, maka rambut dan kulit yang berada di bawah rambut tadi harus basah terkena air. Nah, gitu maksudnya. Jadi misalnya di sini sampai tumbuh rambut, nah, di sini sampai tumbuh rambut di sini. Lah itu entah rambutnya itu tebal atau tidak. Nah, misalnya seperti Kerasakti itu. Kalau pernah ngelihat nonton film Kerasakti itu kan rambutnya sampai di sini. Jidat itu sampai tumbuh rambut, cuma kelihatan matanya saja. Di sini ada rambutnya, di sini ada rambutnya. Nah, misalnya Kerasakti itu wudu, kulit yang berada di bawah rambut-rambut itu harus basah terkena air. Nah, gitu maksudnya. Misalnya ada orang seperti Kerasakti itu, maka rambut dan kulit yang berada di bawah rambut-rambut itu harus terkena air. Titik. Wa amalihyatur rajuli al-kasifati,
Adapun jenggotnya laki-laki yang tebal, bi an lam yaro al mukhatabu, dengan gambaran orang yang diajak bicara itu tidak melihat basyarotaha, pada kulitnya jenggot tadi, min khilaliha, dari sela-selanya rambut jenggot tadi, fayakfi ghuslu dhuhiriha, maka cukup membasuh yang luarnya saja. Titik. Nah, ya. Apabila ada laki-laki yang punya jenggot tebal, sekira orang yang diajak ngomong-ngomongan ini tidak bisa melihat kulit tempat tumbuhnya jenggot tadi, maka cukup membasahi bagian luar jenggotnya saja. Ini kalau laki-laki. Laki-laki jenggotnya tebal, maka wudunya tidak harus kulit di bawah jenggot itu basah, tidak. Cukup bagian luarnya saja. Pokoknya rambut jenggotnya yang tebal itu sudah basah, itu sudah sah. Tebal dan tidaknya itu ukurannya seperti apa? Ukurannya misalnya saya berbicara dengan orang, maka orang yang saya ajak bicara itu sudah tidak bisa melihat kulit tempat tumbuhnya jenggot. Nah, itu laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Umpama ada perempuan punya jenggot dan jenggotnya itu tebal. Kalau perempuan maka kulit yang di bawah tempat tumbuhnya jenggot itu harus terbasuh air. Kalau perempuan, kalau laki-laki tidak. Umpama ada perempuan punya jenggot, jenggotnya tebal, itu luar dan dalam harus terkena air. Kalau laki-laki cukup luarnya saja. Bi khilafil khafifati, berbeda dengan jenggot yang jarang-jarang, wahia mayaro al mukhatabu basyarotaha, jenggot yang jarang adalah sekira orang yang diajak berbicara itu bisa melihat kulitnya jenggot itu, fayajibu isolul ma'i li basyarotiha, maka wajib mendatangkan air pada kulitnya jenggot yang jarang-jarang tadi. Titik. Jadi kalau ada orang jenggotnya jarang-jarang, sekira kulitnya itu kelihatan, maka kulitnya jenggot itu harus terbasuh air. Titik. Wa bi khilafi lihyati mra'atin wa khunsa, dan juga berbeda dengan jenggotnya perempuan dan orang yang khunsa. Khunsa ini ya laki-laki ya perempuan, maka wajib mendatangkan air pada kulitnya. Titik. Jadi di dalam fikih itu orang itu ada 3 macam, laki-laki, perempuan, dan khunsa. Rojulun, imro'atun, dan khunsa. Rojulun ini dia pun laki-laki, alat kelaminnya itu laki-laki. Imro'atun itu perempuan, alat kelaminnya kelamin perempuan. Nah, khunsa ini orang yang punya alat kelamin 2. Itu di dalam fikih seperti itu. Pembagian manusia, pembagian orang itu dibagi menjadi 3 itu, laki-laki, perempuan, dan khunsa. Kalau ada khunsa punya jenggot walaupun tebal, maka harus dibasahi luar dan dalamnya. Perempuan juga begitu. Nah, itu termasuk dalam pembahasan sholat berjamaah. Khunsa tidak boleh mengimami laki-laki. Yang dulu kan ada pembagian sholat berjamaah itu, kalau imamnya laki-laki, makmumnya itu boleh siapa saja. Kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Kalau khunsa bagaimana? Nah, itu kan dulu ada pemilahannya. Khunsa tidak bisa jadi imam kalau makmumnya ini laki-laki. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan besok. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim
كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والله الموفق له. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.